akan live waqiah. Semua yang nggak ada duit, nggak punya duit, sedikit duitnya kumpul ya, biar banyak duit. Terus yang punya utang wajib nih, lebih wajib lagi kumpul. Insya Allah bareng saya, bareng-bareng lah biar kita pada punya duit, biar pada lunas utangnya. Juga rezeki-rezeki yang lain, suruhin semua kumpul. Rezeki yang lain tuh jodoh, anak, ya nggak? Kerjaan, usaha, ya, ketenangan, kesehatan, beasiswa apa kek. Insya Allah kita akan kumpul bareng setengah jam habis sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detective B. Ya teman-teman, ini kita lagi-lagi menemukan video yang cukup menarik karena Yusuf Mansur di sini mengakui dia banyak hutang. Nah, tapi orang banyak hutang ini agak sedikit narsis gitu ya. Jadi seolah-olah dia masih akan laku dengan konsep yang akan dia bangun. Nah, pertama, sebenarnya konsep yang akan dibangun Yusuf Mansur ini kayak Riyadhah 40 hari. Nah, ini konsep yang mau dibangun. Ini diulang lagi mungkin di tahun-tahun 2012, 2013 ini masih dilakukan itu, atau 2015. Tapi beberapa tahun itu nggak dilakukan karena banyak pengajian ke kampung-kampung atau ke kabupaten-kabupaten yang cukup menghasilkan banyak uang dari sedekah, mungkin kayak gitu ya. Ini bahasa masih pakai mungkin. Nah, tapi karena sekarang udah nggak pernah diundang pengajian, jarang lah, kecuali orang-orang yang terkait dengan Yusuf Mansur langsung, mereka itu nggak mau undang Yusuf Mansur. Nah, sekarang mungkin dia sedang mencari pola agar mendapat simpati publik atau mendapat kepercayaan lagi publik gitu ya. Jadi kalau simpati kayaknya orang udah nggak bersimpati ya, tapi kalau mencari kepercayaan mungkin masih bisa dilakukan Yusuf Mansur, karena orang Indonesia itu ya, mohon maaf ya, ini perkataan orang itu kayak semacam fakta gitu ya. Jadi pelupa yang naif gitu ya. Nah, Yusuf Mansur ini mencoba mencari peluang di situ menurut saya. Dia tahu perkiraan pemikiran orang itu, apalagi generasi per 10 tahun itu kayak ada berubah generasi gitu, saking cepatnya teknologi. Makanya Yusuf Mansur mencoba meraih lagi. Nah, di sini dia membangun konsep lunas hutang. Nah, bagaimana dia bisa membangun konsep lunas hutang? Nah, dia nggak akan pernah peduli dengan siapapun atau orang yang berkaitan dengan dia terkait hutang gitu ya. Karena Yusuf Mansur ini ya intinya dia punya banyak hutang, ya dia sebisa mungkin nggak bayar hutang gitu ya. Ini faktanya, karena orang ada yang pernah nagih ke sana itu, dan fakta jelas ya teman-teman. Padahal cuma diminta untuk bayar investasinya gitu, dan perhitungan bunganya gitu aja. Perhitungan bunga artinya menurut janji yang dilakukan Yusuf Mansur kan akan memberikan semacam bagi hasil, tapi ya gitulah. Nah, terus begini teman-teman, ini yang paling menarik adalah Yusuf Mansur sekarang ini mencoba memberikan peluang gitu ya, memberikan peluang ini kepada orang-orang di luar Muslim. Nah, saya nggak tahu maksudnya apa ya, karena mungkin saking kurangnya gitu ya, saking kurangnya peminat yang bergabung ke Yusuf Mansur ini, atau berkurangnya panggilan undangan ke pengajian-pengajian, jadi dia mencoba meraih simpati non-Muslim. Dia bisa menjanjikan mungkin akan bisa lunas tiga hari, atau misalkan pokoknya intinya dari itu sampai dia menyebutkan ke 40 hari. Jadi konsepnya ya konsep Riyadhah hutang itu. Ya mungkin dia akan membaca konsep yang itu, membaca waqiah kayak gitu ya. Ini bukan soal membaca waqiahnya, ini adalah soal bagaimana Yusuf Mansur mencoba meraih simpati orang lain agar seolah-olah Yusuf Mansur ini masih orang yang soleh atau padahal Yusuf Mansur ini adalah orang yang bertanggung jawab kayak gitu intinya. Walaupun di luar banyak berita miring, padahal berita miring itu atau misalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu ya bersumber dari Yusuf Mansur itu sendiri,
video-videonya dari Yusuf Mansur dan perilaku Yusuf Mansur itu sendiri yang alhasil gitu ya menyebabkan Yusuf Mansur dituntut di mana-mana. Nah, tapi soal proses ini beda lagi, jangankan kelas masyarakat kecil gitu ya yang melaporkan gitu ya. Kelas orang-orang yang mungkin punya uang sampai ratusan miliar pun, ini kalau berkaitan dengan orang-orang yang terkenal gitu ya, musuhnya orang terkenal, itu juga pergerakannya biasanya lambat. Ini bukan cuma satu kasus, dua kasus gitu ya. Saya tidak akan membilang semua perkara lambat, enggak, tapi faktanya seperti itu. Nah, teman-teman bisa saksikan sendiri, ini Yusuf Mansur akan merambah lagi dunia per apa ya kayak merintis gitu ya, karena Yusuf Mansur itu dulu juga merintisnya semacam gitu, intinya kayak permotivatoran gitu, tapi nggak bisa dibilang motivator karena dia melibatkan ya pakai bahasa agama gitu ya, jadi dia menggunakan kata-kata ya dia sebagai ustadz gitu ya. Jadi sekarang lagi rame motivator kayak itu, bahkan bocil motivator pun ada, tapi Yusuf Mansur nggak akan mengambil itu, saya tahu gitu ya. Nah, teman-teman bisa saksikan sendiri, dan nanti ini kayaknya bisa beberapa video ya teman-teman, karena Yusuf Mansur ini kan selalu mencari celah gitu orang-orang yang sedang kesusahan, seperti iya mungkin orang sedang berhutang tapi masih punya aset gitu, misalkan seperti masih punya motor dan lain-lain gitu ya. Pokoknya nanti akan kita bahas lah. Intinya Yusuf Mansur ini sedang mencari kepercayaan lagi kepada masyarakat Islam dan non-Islam sekarang ini, karena targetnya juga sekarang non-Islam bertambah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung lihat videonya, yuk check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Akan live waqiah. Semua yang nggak ada duit, nggak punya duit, sedikit duitnya kumpul ya biar banyak duit. Terus yang punya utang wajib nih, lebih wajib lagi kumpul. Insya Allah bareng saya, bareng-bareng biar kita pada punya duit, biar pada lunas utangnya. Juga rezeki-rezeki yang lain, suruhin semua kumpul. Rezeki yang lain tuh jodoh, anak, ya nggak, kerjaan, usaha, ya, ketenangan, kesehatan, beasiswa apa kek. Insya Allah kita akan kumpul bareng setengah jam habis sholat maghrib. Sekarang jam berapa sih? Jam berapa? Hah? Ya kira-kira mungkin 6:30 gitu ya, waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah berkahnya kemana-mana. Dan ini terkait dengan saya akan mengcoaching dengan izin Allah, bikin daurah, bikin online courses, bikin bimbingan supaya utang lunas, duit banyak, hidup tenang. Insya Allah. Amin. Utang lunas, duit banyak, hidup tenang. Wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, insyaallah semuanya segera lunas utangnya, amin. Duitnya banyak, hidupnya tenang, amin, 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 amin. Insyaallah. Dan ini bukan ngada-ngada, ini adalah keajaiban waqiah yang udah berabad-abad, bahkan sejak zaman Nabi dan sahabat. Jadi kita pondasi dasar untuk riyadah, munajat, ya, mujahadah, jarur langit kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pakai full suratul waqiah. Tanpa banyak bicara karena sudah mau isya, bismillahirrahmanirrahim, kita baca suratul waqiah dengan kita berdoa kepada Allah agar segala keberkahan suratul waqiah ngefek kepada semua yang punya utang, biar pada lunas utangnya, duitnya banyak, hidupnya tenang. Sekaligus sebagai apa? Sebagai juga jalan rizki, semua rizki, jalan karunia semua karunia, jalan nikmat semua nikmat, jodoh, anak, kesehatan, ya, kerjaan, hidup manfaat, dapat beasiswa, yang udah kerja biar pada naik, yang usaha biar pada kemudian beres usahanya, yang punya tagihan di luar biar ketagih, yang lagi punya masalah biar benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan jadi kegembiraan, kesusahan jadi kesenangan, insya Allah. Dan ini awal bagi saya, insya Allah, mengajak teman-teman semua ikutan program utang lunas. Iya, bismillah. Mudah-mudahan ada yang 3 hari beres, 7 hari beres, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Pokoknya ntar kita bareng-bareng, saya bimbing betul
karena saya juga pengen lunas utangnya. Iya bener, dengan cara saya nolongin orang, bismillahirrahmanirrahim, betul, dengan saya bebasin orang, dengan cara saya nenangin orang. Udahlah, pokoknya kalau Allah udah bersama-sama kita, mana ada yang gak tenang, semuanya bakalan tenang. Gak usah kabur-kaburan, gak usah sembunyi, apalagi sampai kemudian bunuh diri. Udah ada Allah. Allah selalu bilang, la takhaf wa la tahzan, jangan khawatir dan jangan sedih. La takhaf wa la tahzan, jangan resah, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan resah, jangan galau, jangan ada sedikit pun kekecilan hati, kelemahan hati, kekecilan pikiran, kelemahan pikiran, kesempitan hati, kesempitan pikiran. La takhaf wa la tahzan, udah ada aku, kata Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang bukan muslim juga merapat saja, yang bukan muslim merapat saja, insya Allah nenangin ini dengan dibacain Al-Waqiah bareng-bareng lagi. Nenangin. Berapa orang yang baca Waqiah? 10, 100, 1000, seakan-akan bacanya juga sebanyak jumlah yang pada ikut. Waduh, keren kan? Padahal saya nanti mengcoaching saudara-saudara semua, membimbing saudara-saudara semua untuk bebas utang pakai 1000 Waqiah. 1000 Waqiah ini ada ilmunya. Tapi kalau 1000 orang aja kumpul terus baca Waqiah, nah udah tinggal nunggu lunasnya aja dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Buat semua kesulitan kita, kesusahan kita, persoalan kita, permasalahan kita, kesedihan kita, penderitaan kita, utang-utang kita, penyakit kita, apa aja yang kita gelisahin, resahin, pikirin jadi beban, bikin pusing, bikin puyeng, deg-degan, gak enak tidur, gak enak makan, gak enak minum, malu ketemu orang, malu keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa yang menjadi kegundahan, termasuk apa yang menjadi hajat, cita-cita, impian, kebutuhan, keperluan, biar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan suratul Fatihah dan disambung dengan suratul Waqiah. Buat anak keturunan kita juga biar pada pintar, biar pada soleh soleha, keluarga kita biar pada soleh soleha, tenang semuanya, nggak ada rungsingnya, nggak ada pusingnya, nggak ada puyengnya, nggak ada beratnya. Insya Allah semua air mata kesedihan dibayar oleh Allah dengan kesenangan. Sebentar lagi pada pergi umrah, sebentar lagi bisa haji tahun depan, sebentar lagi biar pada bisa bangun rumah, sebentar lagi bisa enteng jajan sana jajan sini, belanja ini belanja itu, beli ini beli itu. Yang mana pada punya cicilan, yang mana pada punya angsuran, nggak pakai cerita nyicil, nggak pakai cerita ngangsur, pung, insya Allah mudah-mudahan bisa langsung lunas. Pokoknya target kita lunas, udah nggak ada cerita dah, lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya, harus percaya sama Allah, harus percaya sama Allah. Amantu billah. Selebihnya adalah tawakkalna 'ala Allah. Amin.